Nah, sekarang kita bahas intent. Minggu lalu intent ini digunakan untuk apa? Ada yang masih ingat? Ya, jadi kalau kita pengen mengaktifkan komponen tertentu, kita bisa menggunakan intent. Ya, dengan menambahkan pesan kepada Android Studio, kepada sistem Android, supaya si sistem Android tahu ketika user melakukan interaksi tertentu, itu bisa harus apa, aksi apa yang harus dilakukan selanjutnya gitu. Ya, itu intent. Jadi apa sih intent itu? Intent itu adalah deskripsi dari sebuah operasi yang akan dilakukan selanjutnya. Intent merupakan sebuah objek yang digunakan untuk meminta sebuah aksi dari komponen aplikasi lain melalui sistem Android. Simpelnya kalau Anda lihat di sini, lihat ada dua kotak di sini. Ini adalah activity. Ya. Yang pertama activity-nya namanya originator. Ini bisa jadi bukan activity sebetulnya untuk yang komponen ini. Ini bisa jadi service, bisa jadi apa? Broadcast kan? Ya. Karena ketiga komponen tadi, activity, service, dan broadcast itu dijalankan oleh intent. Ya. Kemudian activity 1, dia akan mengirimkan intent ke Android system Android. Si Android system nanti akan tahu berdasarkan intent ini. Apa yang harus dilakukan? Misalkan aksi selanjutnya adalah buka activity 2. Kayak gitu. Ya. Jadi kayak pesan yang dikirimkan oleh satu activity atau komponen tertentu ke Android system. Gitu. Ya. Kemudian si Android system nanti akan tahu aksi apa yang selanjutnya harus dilakukan oleh Android gitu. Ya, contoh simpelnya adalah buka activity. Nah, apa yang dilakukan oleh intent? Pertama, memulai sebuah activity. Kedua, memulai sebuah service. Ini yang minggu lalu kita bahas. Ketiga, mengirim broadcast. Ya. Kemudian, nah, activity ini ada dua kategorinya. Atau dua bentuknya. Jadi, tipe yang pertama adalah intent explicit atau explicit intent. Yang kedua adalah implicit. Biasanya, explicit intent ini digunakan untuk memulai activity yang sifatnya sudah spesifik, tahu gitu. Biasanya contohnya dalam aplikasi yang sama. Misalkan nih, kita punya 5 activity dalam aplikasi kita, 5 halaman. Kita pengen pindah dari satu halaman ke halaman kedua. Itu kita bisa pakai yang namanya explicit intent. Karena kita sudah tahu dari saya sekarang ada di sini, saya pengen ke halaman 2. Gitu, sudah tahu kan? Itu kita menggunakan explicit intent. Ya. Nah, biasanya explicit intent ini digunakan dalam satu aplikasi yang sama. Gitu. Kemudian, ya contohnya ini, minta teh dengan susu yang dikirim oleh Nikita. Ini contoh dari bukunya gitu. Kemudian contoh lainnya adalah activity utama mulai activity view shopping cart. Contohnya kalau Anda sudah belanja, Anda sudah milih, Anda mau bayar gitu. Ketika Anda tekan tombol bayar, kita dipindah kemana? Ke shopping chart kan? Ya. Ke apa tuh namanya? Shopping chart. Keranjang belanja untuk bayar gitu kan. Nah, itu proses yang dilakukan adalah dengan menambahkan explicit intent. Ya. Kemudian kedua, itu dengan menambah tipe kedua itu adalah implicit intent. Nah, kalau implicit intent ini untuk memulai activity atau komponennya sifatnya belum ketahuan, belum spesifik. Gitu. Jadi kita si aplikasi itu si Android belum tentu tahu aksi selanjutnya itu apa gitu. Tapi dia tahu ada komponen tertentu yang bisa melakukan aksi itu. Gitu. Ya. Contohnya kayak kemarin kita membahas tentang kalau kita ngambil foto, kita mau share. Ya kan ketika mau share muncul panel di bawah muka aplikasi apa gitu kan. Ya. Nah, itu kita menggunakan implicit intent ini. Gitu. Jadi sebetulnya di kode kita nggak tahu tuh mau ke kelas mana, ke activity mana, gitu. Nanti akan kelihatan kalau kita lihat kodenya. Ya, jadi kalau explicit intent kita tahu dari satu activity
activity apa namanya. Kalau implicit intent, kita tahu dari activity ini, dari activity kita. Tapi kita nggak tahu dia mau ke activity mana gitu. Itu yang namanya implicit, nggak ketahuan. Kalau explicit kan, explicit ya, kebuka gitu. Implicit tertutup. Ya, contohnya gini. Nah, sebelum ke sana kita nanti si aplikasi kita itu akan meminta sistem untuk menemukan sebuah activity yang dapat menghandle permintaan yang kita inginkan. Itu contohnya ketika kita tombol share akan membuka panel daftar aplikasi. Semuanya akan diurutkan gitu kan. Kita nanti pengguna tinggal ngeklik aplikasi apa yang pengen di-share. Gitu. Nah, bagaimana kita memulai activity dengan explicit intent? Untuk memulai activity yang spesifik, kita gunakan explicit intent. Pertama, kita buat sebuah objek intent. Sebenarnya minggu lalu saya sudah memulai ini ya, sudah mencontohkan ini juga ya. Jadi ada kelas intent, kita buat objek dari kelas itu dengan menspesifikasikannya ini sumbernya dari activity mana. Karena sumber pemanggil adalah activity ini, kita bisa menggunakan objek this ini. Ya, this ini itu menandakan bahwa kita ada di activity tertentu. Ya. Nanti kalau misalkan pemanggilannya dari fragment, itu bisa get activity atau get context tertentu. Kemudian targetnya activity apa? Gitu. Ini kan ketahuan ya, sudah ketahuan nih targetnya berarti nama activity-nya .class gitu. Nah, kemudian gunakan objek intent tersebut untuk memulai activity, yaitu dengan memanggil metode start activity, masukin objek intent ini. Ya, nanti ketika diklik, dia akan masuk ke activity yang diinginkan. Gitu. Ya. Itu explicit intent. Nah, kalau ini bedanya adalah kalau kita memulai activity dengan implicit intent, sebetulnya sama atasnya, cuman bedanya di sini, argumen yang beda. Jadi kalau di explicit intent, kita bukan menspesifikasikan asalnya. Asalnya dari mana bukan, tapi kita menspesifikasikan aksinya apa. Contoh aksi ini adalah misalkan pengen manggil telepon. Gitu. Atau misalkan share foto, simpen data, simpen file. Nah, itu ada di action ini. Nah, Yuri ini kayak universal resource identifier. Gitu. Ini bisa jadi nomor telepon, bisa jadi alamat URL website, gitu. Bisa jadi yang lainnya. Jadi kalau misalkan kita masukin nih, actionnya adalah dial. Berarti kita akan melakukan panggilan telepon. Yurinya apa? Yurinya bisa berupa nomor telepon. Gitu. Ya. Nanti aplikasi apa yang akan melakukan pemanggilan itu akan diberikan listnya oleh si Android. Gitu. Pemanggilannya sama, lihat di sini, start activity intent. Yang membedakan ini saja. Ya, argumennya yang beda. Nah, ini contohnya. Contohnya kalau kita pengen membuka halaman website. Ketika kita klik tombol tertentu, kalau kita pengen buka halaman website misalkan. Nah, kita gunakan ini, Yuri dulu. Kita buat objek Yuri parse, apa alamatnya. Ya. Kemudian intent actionnya apa? Actionnya view. Ya. Nah, action ini adalah bagian dari intent. Action view, kemudian Yurinya apa? Isinya ini. Gitu. Kemudian start activity. Ketika ini dilakukan, maka dia akan membuka website. Apa? Website apa? Google. Kalau di aplikasi website itu pakai apa? Simple ya, pakai link. Ahref gitu udah selesai. Ya, kalau di sini nggak bisa seperti itu. Jadi harus ada pembuatan link. Ya. Ini contoh kedua. Kalau kita pengen menghubungi nomor ini, sama actionnya saja yang berubah. Intent.action view, intent.action dial.
kemudian isinya apa, URI-nya apa. Nah, ini nanti Anda bisa lihat di dokumentasi, itu tentang action-nya itu apa saja. Itu banyak sekali action-nya. Ini yang kita lihat di sini cuma 2. Ini contoh implicit intent. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Belum? Jadi ketika saya tanya, kalau misalkan kita pengen pindah dari satu activity ke activity yang sudah tahu, kita pakai apa? Explicit intent. Kalau kita nggak tahu nih, nanti action yang akan dilakukan itu akan dibuka oleh activity di aplikasi apa, itu kita pakai apa? Implicit ya. Bedanya cuma di situ saja. Bedanya cuma ketika kita menginisiasi objeknya. Kalau explicit, kita sudah tahu dia mau kemana kan. Kalau implicit, kita mendefinisikan actionnya apa. Kemudian data URI-nya apa. Gitu. Itu saja perbedaannya. Tapi implementasinya sama. Jadi bikin intent, start activity. Ya. Nah, sebetulnya selanjutnya bagaimana activity itu berjalan. Ya. Jadi semua instant activity diatur oleh Android Runtime. Jadi ketika jalan, aplikasi itu jalan, itu diatur oleh yang namanya Android Runtime. Kemudian dimulai oleh sebuah intent. Sebuah pesan untuk Android Runtime untuk menjalankan activity. Jadi kalau pengguna mengklik launcher icon, intent yang pertama dipanggil adalah start app. Ini kita nggak tahu, kita nggak pakai gitu. Tapi itu yang sudah didefinisikan secara umum oleh Android System. Kemudian mulai activity utama, apa yang ingin dilakukan. Kemudian misalkan shopping, intentnya adalah shopping. Nanti ngasih tahu ke Android System, buka apa, misalkan food list activity. Pilih item makanan, kemudian next-nya adalah order. Gitu. Jadi prosesnya kayak gini gitu. Ya. Jadi kita misalkan punya 3 activity di sini, itu proses pemanggilannya tuh akan melalui Android System dengan menggunakan intent gitu ya. Jadi kayak messenger-nya lah intent itu ya. Nah, tadi itu bagaimana kita mengaktifkan bagaimana kita mengaktifkan activity dengan menggunakan explicit intent maupun implicit intent. Nah, sebetulnya ketika kita melakukan pemanggilan intent, itu kita bisa menyisipkan data di dalamnya. Ya. Jadi misalkan nih, Anda misalkan ngisi form login. Itu kan ada username dan password kan. Ketika disubmit, data itu harus kemana? Nah, itu kita bisa mengambil data tersebut dengan menyisipkannya pada intent. Gitu. Ya. Lainnya dimatikan dulu lah. Kemudian, nah, cara mengirimkan data ini ya bisa dengan 2 cara, yaitu data dan extras. URI dan extras. Ya. Kalau URI itu kayak tadi nanti kita lihat bagaimana. Kalau extras itu biasanya menggunakan pasangan key value. Ada key, ada value. Kalau di kamus itu ada apa? Ada kata, ada definisinya kan. Nah, key value itu kayak gitu. Kata itu adalah key-nya, value itu adalah definisinya. Isinya apa gitu. Ya. Dan biasanya disimpan dalam sebuah bundle. Objek ada kelas namanya bundle yang bisa kita gunakan ketika kita mentransfer data. Nah, lebih jauh kalau ini kita nanti akan dibahas lebih jauh, itu kita bisa menggunakan yang namanya parcel. Kayak parcel gitu. Kalau kita lebaran, kita kirim parcel. Isinya kan banyak ya. Nah, kalau ini kan biasanya kalau ini data-data yang dikirim itu sedikit-sedikit, kecil-kecil. Nah, nanti kalau misalkan datanya berupa objek, kita bisa menggunakan yang namanya parcel. Nah, ini contohnya. Ketika kita pengen mengirimkan data dan mengambil data, ya, misalkan kita pengen mengirim data dari activity pertama ke activity kedua. Itu apa yang dilakukan? Sama yang pertama, kita buat objek intent, kayak tadi. Kita mau buat explicit intent maupun implicit intent. Jadi yang pertama kali dibuat adalah membuat objek intent. Nah,
sebelum kita memanggil start activity, kita masukkan datanya. Jadi kalau tadi di awal explicit intent dan implicit intent itu kan cuma dua ya. Buat objek, panggil gitu kan. Itu tanpa data. Nah, supaya ada datanya, sebelum dipanggil start activity, kita tambahin, masukin datanya atau extras ke dalam intent tersebut, gitu. Ya. Nah, baru kita panggil start activity. Nah, bagaimana sih activity kedua bisa membuka datanya? Yang dilakukan adalah dapatkan objek intent disebut, intent yang dikirim tadi ini, ya, dari activity yang dimulai, dari yang pertama. Kemudian ambil datanya atau extras dari objek itu. Cara pemanggilannya kita bisa memanggil key-nya. Gitu. Tadi kan disebutkan key dan value ya. Nah, kita bisa mengambil key-nya. Gitu. Ini contohnya. Anggap kita sudah mempunyai objek intent tadi kan? Ya. Anggaplah kita sudah punya objek intent. Kemudian kita bisa menambahkan data dengan menggunakan metode yang namanya set data. Tadi kan ada data, ada extras ya. Ini kita menggunakan set data, isinya apa? Yaitu URI.parse misalkan ya. Kalau ini misalkan alamat website, kita menggunakan URI parse alamat websitenya. Jadi intinya gini, sebelum kita panggil, nah di sini misalkan, nah di sini atau di sini, kita sudah membuat objek ini kan? Sebelum kita panggil start activity, di yang kedua ini kita tuliskan intent.setData. Gitu, intent.setData, isinya apa? Isinya berupa URI di sini. Ya, URI itu bisa macam-macam, bisa alamat website, alamat file seperti ini, tadi kayak alamat nomor HP gitu. Ya. Ini contoh lainnya, kalau kita ngambil image dari file tertentu, gitu. Ini kita URI-nya adalah sebuah file kayak gini, ya. Itu dengan menggunakan URI dari data. Yang kedua dengan menggunakan extras. Kalau tadi set data, kalau ini put extra. Isinya bisa key dan value. Ini key value maksudnya. Key ini kayak identifier-nya apa gitu. Kemudian misalkan identifier-nya adalah manusia atau nama gitu. Ya. Isinya apa namanya? Kayak gitu. Ya. Jadi intent put extra, di sini contohnya levelnya berapa? 406. Nah, Anda harus memperhatikan ini tipe datanya apa. Gitu. Kalau di sini kira-kira tipe datanya apa? Integer ya. Kita juga bisa menambahkan tipe data tertentu. Nah, selain ini, kita juga bisa menambahkan ini apa? Kalau ini apa sih? Array, betul. Ya. String food list, rice, beans, fruit. Nah, ini kita simpan di sini. Jadi intent, put extra, food list. Jadi kayak gitu cara menyisipkan data di dalam intent. Gitu ya. Nah, selain ini key value, kalau ternyata datanya banyak, kita bisa menyisipkan objek bundle. Jadi kita buat objek bundle dulu. Isinya bisa jadi lebih dari ini gitu. Kalau ini kan simple ya. Kalau yang atas tuh isinya simple kayak gini. Cuman level sama 406. Atau ini sifatnya array gitu kan. Tapi bisa jadi isinya kayak objek JSON misalkan. Objek JSON misalkan nama Andi misalkan. Terus umur berapa ya? Ada tuh biasanya berapa? 20 gitu kan? 20. Terus apa? NPM 6 5 0 bla bla bla. Enggak tahu. Ini string. Nah, ini kan berarti isinya banyak ya. Nggak cuma satu objek. Nah, kita bisa menyimpannya dalam sebuah objek namanya bundle. Jadi bundle. Nah, bisa kan tahu bundle ya. Mengikat nanti. Nah, itu
cara kita menyisipkan data, baik itu menggunakan data, set data maupun extract. Jadi kalau kita pengen menyisipkan data, kita bisa menggunakan tadi set data dan put extract. Gitu. Ini contohnya. Jadi kita bikin dulu key-nya. Nah, untuk di dalam praktiknya, biasanya kita membuat static final string yang statis gitu. Kalau ini kan, nah key yang atas ini biasanya sifatnya unik gitu. Jadi kalau kita panggil dari dua activity yang berbeda, pun isinya sama gitu. Jadi kayak gitu. Isinya ini panjang tuh. Kan kalau tadi level gitu kan. Kalau ini isinya ini panjang gitu. Ini sama kan? Ini kira-kira intent apa nih kalau kayak gini? Explicit ya. Dari activity ini, nggak tahu ini activity-nya apa, ke mana? Second activity. Dia pengen mengirimkan pesan. Message namanya hello activity. Kita bisa menggunakan put extra, key-nya apa? Extra message key, message gitu. Ini sebetulnya nggak harus panjang ini. Bisa saja kita tuliskan tanda petik message, itu pun bisa gitu. Cuman itu kan nggak unik ya. Nggak unik dalam activity. Itu bisa jadi nanti pemanggilannya dipanggil di satu activity, dipanggil di activity yang lain, itu beda isinya. Gitu. Makanya biasanya best practice-nya kita buatkan string yang statis. Variable string yang statis, baru kemudian kita panggil. Kayak gini. Itu tadi mengirimkan data. Nah sekarang bagaimana caranya merefill datanya atau meretrieve datanya? Kembalikan, mengeluarkan datanya gitu dari intent object tadi itu. Ya. Nah, kita bisa menggunakan get data. Kalau tadi yang digunakan adalah set data. Kalau di Java kan di OOP ada get set kan, getter setter kan. Ya mirip-mirip kayak gitulah. Kalau ngeset berarti pakai set data. Kalau ngambil berarti get data gitu. Intent.get data berarti ngambil URI-nya apa. Kalau kita tadi menggunakan extra, ini tergantung isinya apa. Kalau isinya integer, kita pakai get integer extra. Kalau isinya string, get string. Ya. Jadi dalam intent get string apa? Ininya key-nya gitu. Kalau bundle get extras. Pakai S. Kalau dalam bahasa Inggris kalau pakai S di akhir itu artinya apa? Jamak kan? Majmuk gitu. Nah, itu berarti banyak. Kita dapatkan semua data sebagai bundle. Gitu. Nanti dari bundle itu diekstrak lagi gitu. Ya. Itu tadi cara kita mengirimkan data, baik kita menggunakan set data maupun put extra. Kemudian bagaimana kita mengambil data tersebut dari intent dengan menggunakan get data dan get integer extras misalkan ya. Nanti Anda bisa lihat dokumentasinya. Kita bisa menggunakan apa saja sebetulnya di sana. Tapi secara umum kurang lebih kayak gini caranya gitu. Nanti isi dari intent.get intent integer extra ini bisa Anda cek di sini. Ini dokumentasi. Jadi apa saja sih yang bisa kita pakai gitu. Anda bisa cek di sini. Ya. Nah, sekarang ada kalanya kita pengen ngambil data dari activity yang kedua. Itu bukan dari activity satu. Kalau tadi kan kita ngirimin data dari activity pertama kan. Ya, contohnya tadi dari satu activity ke activity yang pertama, ini yang kedua. Pertama, kedua. Kita ngirim data activity kedua kan. Nah sekarang kita pengen ngambil data dari activity kedua. Ini gimana caranya? Ini caranya seperti ini. Jadi anggaplah di sini misalkan ada form.
submit misalkan. Data-data di sini kita pengen kembalikan ke sini. Itu caranya adalah dengan menggunakan, kalau tadi kita pakai start activity kan, memanggil mengaktifkannya itu dengan menggunakan start activity yang di bawah kan. Nah, kalau kita pengen melakukan hal seperti tadi, pengen ngambil data dari activity yang target gitu, kita menggunakan start activity for result. Mulai activity untuk hasil. Ya, untuk memulai activity kedua. Jadi kalau tadi kita pakai start activity saja, ya, di sini kita menggunakan start activity for result, gitu. Jadi untuk memulaikan data dari activity kedua pada activity kedua, jadi di activity kedua kita buat intent baru, sama kayak kita bikin objek intent, gitu. Kemudian simpan data responnya di intent menggunakan put extra, sama kan kayak tadi, kayak yang ini nih. Jadi kita di activity kedua, kalau ini kan biasanya di activity pertama ya. Nah sekarang dibalik, jadi di activity kedua itu kita buat objek intent, kemudian kita tambahkan datanya di sini, put extra, ya. Kemudian atur hasilnya menjadi activity.result oke, atau result cancelled kalau memang misalnya ada cancel dari pengguna. Nanti kita lihat ini penggunanya buat apa sih sebetulnya. Terus terakhir panggil finish untuk menutup activity tadi. Jadi ketika kita klik tombol yang sana, itu supaya activity kedua ditutup, itu kita panggil finish. Kemudian implementasikan on activity result pada activity pertama. Jadi ngambil datanya nanti di activity pertama, ini pakai ini, on activity result. Gitu. Kita lihat contohnya nanti. Ini start activity for result, jadi ada intentnya yang tadi intent. Kemudian kode requestnya apa? Kayak identifier ini. Gitu. Kalau tadi kan di yang awal, di yang intent biasa, itu nggak ada request code kan? Langsung intent ya. Kalau ini kita kasih request code, jadi ada kayak identitasnya gitu. Ini yang manggil siapa gitu. Supaya nanti dari activity kedua bisa ngembaliin ke yang manggil gitu. Request code itu seperti itu. Ya. Ini contohnya. Ini adalah di activity pertama. Ya. Jadi di activity pertama kita buat kayak gini, ini kayak key-nya tadi, identifier, request code gitu maksud saya. Kemudian kita buat objek intent, ini kan sederhana ya, sama. Ini kira-kira intent apa nih? Explicit. Kemudian ini, nah ini yang beda tadi. Kalau yang tadi kan cukup start activity intent gitu kan. Kalau ini karena kita pengen dapat data dari activity yang ini yang kedua, yaitu choose food item. Jadi kita pengen tahu ketika si user ngebuka activity ini, nanti dia ngambil makanan apa gitu. Ya kan? Choose food, food kan makanan ya. Item, activity class. Nah, kita masukin intentnya di sini, kemudian ini request code-nya, kode request-nya apa. Contohnya ini 1 gitu. Berarti ini dari activity 1 misalkan kayak gitu. Ya. Kemudian, nah, ini di activity kedua. Jadi kembalikan data dari activity kedua. Ini yang dari activity pertama. Ya kode yang dari activity pertama. Ini yang dari activity kedua. Ini contohnya di sana tuh, di tombol itu. Jadi ketika diklik, ini yang kita masukin kodenya. Jadi misalkan intent, reply intent. Intentnya ada reply. Ini cukup membuat intent seperti ini. Nggak harus nambahin argumen sebetulnya. Tadi pun di awal sebetulnya kita nggak harus menambahkan argumen, tapi supaya jelas tadi eksplisit dan implisit, biasanya kita mengajarkan seperti itu. Kemudian tadi simpan data dalam extras, ya, extra replay. Ya ini tadi ini bisa kita key-nya kita bisa tuliskan seperti tadi static variable. Reply-nya apa? Nah, ini isi reply-nya. Ya, ini kita nggak dikasih tahu reply-nya apa, tapi isinya misalkan tadi adalah jenis makanannya apa, gitu. Reply, set result, ini kita atur hasil activity-nya menjadi oke. Kemudian kita simpan di reply intent.
baru kemudian finish. Jadi nanti ketika diklik tombol itu, data-data yang reply ini nanti akan dikembalikan ke activity pertama. Kayak gini. Nah, di activity pertama, kita menggunakan on activity result. Result kodenya apa? Ya, kemudian datanya apa? On activity result, request kodenya apa? Ya. If request code sama dengan text request, yang tadi misalkan sama dengan ini, itu. Harusnya ini yang digunakan ini ya, choose food request ya, harusnya. Bukan text request tadi. If request code sama dengan tadi, misalkan 1, if request code sama resultnya oke, ya, kita ambil data. Reply sama dengan data, karena kan di sini intentnya data ya. Sebetulnya nama data kita bisa ganti. Kita bisa ganti dengan reply. Ya, reply. Kan tadi di sini apa ya? Di yang kedua namanya reply intent. Kita juga bisa mengubahnya jadi reply intent. Tapi supaya gampang kita kasih nama data di sini ini. Data get string extra second activity dot extra reply. Kemudian kita bisa melakukan apapun terhadap data yang dikembalikan. Misalkan, simpelnya adalah memunculkan data tadi di activity pertama. Ya. Itu kalau kita pengen menggunakan on activity result. Ya, jadi intent itu cukup luas sebetulnya. Yang kita bahas hari ini, kita hanya akan bahas explicit intent saja. Insya Allah minggu depan kita akan bahas implicit intent. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Jadi, ya. Misalkan ya, kita buat ini. Aktiviti yang pertama, kita punya satu layout nih. Ya. Di aktiviti satu ini, ada layout table nih. Ya. Di table kan ada misalkan ada nomor, nama, Ya. Kita ngambil data nama sama NPM. Ngambil data nama sama NPM saja. Ngambil dari activity pertama. Ya, oke. Oke, untuk menjawab itu kita bisa membuat bundle tadi. Jadi yang dikirimkan nggak harus semuanya. Jadi yang tadi kembali ke sana ke bundle. Jadi kita buat bundle objek yang isinya tadi npm sama nama saja. Gitu. Terus kita kirim ke activity kedua. Kalau pertanyaannya tentang data, ngambil data, kita belum ke sana sekarang. Gitu. Maksudnya ngambil data yang kayak SQL gitu. Nah, apakah pertanyaan ke sana atau yang tadi sudah menjawab? Oke. Jadi kalau misalkan tadi penggunaan intent untuk ngambil data tadi, kita bisa menspesifikasikan data apa saja yang akan dikirimkan. Jadi misalkan kita punya tabel tadi adalah nama, npm dan lain sebagainya, tapi kita cuma pengen ngasih nama sama npm saja, cukup kayak gitu. Kita bisa menuliskannya dalam bundle tadi, atau bisa juga dalam extras. Jadi dalam intent itu nggak cuma satu. Jadi di sini, nah di sini, ini kita nggak harus cuma satu baris saja, gitu. Jadi bisa jadi intent dot put extras namanya apa. Terus yang kedua intent dot put extras npm. Bisa juga seperti itu, gitu. Cuman kalau datanya banyak, itu kan jadi ke bawah, gitu. Makanya dipakai bundle. Gitu. Kalau cuma 2 sih nggak masalah, pakai put extras juga nggak masalah. Ada lagi kalau misalkan kita pengen ngirim objek, ya. Pertanyaan gimana Pak? Kalau misalkan kita pengen ngirim objek di dalam Java itu kan ada objek kan, kelas objek gitu kan. Nah kita pengen ngirim objek Pak gitu, karena isinya kan luar biasa banyak misalkan. Nah kita pakai yang namanya nanti ada yang namanya library, namanya parcel. Jadi kayak kita ngirim parcel, isinya kan kalau parcel bisa macam-macam kan. Nah, kita bisa ngirim sebagai objek. Kayak gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Baik, jadi intinya yang tadi itu, intent ini digunakan untuk mengaktifkan beberapa komponen, kan 3 komponen. Tapi biasanya yang paling sering digunakan itu untuk mengaktifkan tadi, activity. Nah, intent ini tipenya ada 2 tadi, explicit dan
Implicit. Bedanya apa? Oke, sudah spesifik ya, sudah tahu gitu. Kalau implicit, targetnya kita belum tahu kemana. Gitu. Biasanya dibantu oleh sistem Android. Nanti yang milih adalah user, gitu. Ya. Nah, kedua intent ini kita bisa sisipkan data di dalamnya, supaya nanti bisa diolah dari satu activity ke activity yang lain datanya, bisa ditransfer gitu. Nah, untuk menggunakannya kita bisa menggunakan set data yang isinya biasanya URI, ya, dan apa? Extras. Isinya bisa berupa key value pair tadi, dan juga isinya bisa bundle, gitu. Nah, untuk parcel ini bisa digunakan put extras, ya, extras. Nah, kalau tadi kita bisa mengirimkan dari satu activity ke activity kedua. Kalau sekarang kita pengen dapat data dari activity kedua di activity pertama, itu pakai start activity for result, gitu. Ya, pemanggilannya bukan lagi start activity saja, tapi start activity for result. Kemudian di dalam activity kedua kita mendefinisikan objek intentnya dan datanya yang akan dikembalikan ke activity pertama. Di activity pertama kita ekstrak dengan menggunakan on activity result ini. Gitu. Jadi intinya intent itu kayak gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke navigasi.